Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Oki di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai benua yang terakhir dan benua yang terkecil, yaitu benua Australia. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat menunjukkan letak benua Australia, menyebutkan letak astronomis benua Australia, menyebutkan letak geografis benua Australia, menyebutkan pembagian region benua Australia, menjelaskan keadaan alam benua-benua yang ada di Australia, menjelaskan dinamika penduduk benua Australia. Baiklah anak-anak, pada saat kalian mendengar kata benua Australia, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Apakah suku aborigin, kanguru, atau gedung opera house? Ya, semua itu berada pada benua Australia. Benua Australia sering juga disebut dengan benua hijau, karena dengan adanya hutan-hutan di benua ini yang sebagian besar wilayah memiliki spesies yang selalu hijau, seperti eukaliptus dan akasia, meskipun berada di kawasan yang kurang subur, menjadikan benua ini disebut menjadi benua hijau. Letak astronomis benua Australia berada pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan dari 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Iklim benua Australia. Benua Australia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Batas benua Australia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Bentang alam benua Australia. Benua Australia memiliki luas kurang lebih 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan dalam benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun pasir. Mengapa sebagian besar atau 70% wilayah Australia berupa gurun pasir? Karena salah satu faktor penyebabnya adalah letak berada pada zona turunan massa udara atau zona subsidensi. Zona tersebut berada sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Pembagian wilayah Australia. Australia terdiri dari 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland. Tasmania dan daerah khusus ibu kota, New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian yang terluas adalah bagian Australia Barat, dan Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat yang kedua. Puncak tertinggi yang ada di benua Australia adalah Puncak Mawson dengan ketinggian 2.745 meter di atas permukaan air laut. Bagian terendah sekaligus danau terbesar di Australia adalah Danau Erie dengan kedalaman 15 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Murray dengan panjang 2.508 km. Baiklah anak-anak, untuk tugas pada kegiatan pagi hari ini seperti biasanya kalian menulis negara-negara yang ada pada benua Australia. Karena benua Australia itu hanya satu negara, jadi yang kalian tulis adalah negara bagian-bagian saja. Selanjutnya adalah untuk iklim wilayah di Australia. Wilayah Australia yang termasuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan lintang subtropisnya berada pada 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang selatan.
Dan yang terakhir, wilayah lintang sedang berada pada 35 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis dengan suhu udara berkisar 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Dengan curah hujan, khususnya yang dekat dengan wilayah pantai, jauh lebih besar dibandingkan dengan pedalaman, paling sedikit 1000 sampai dengan 1500 mm. Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat sampai dengan 21 derajat Celcius. Rata-rata curah hujannya adalah 500 sampai 1500 mm per tahun. Di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai dengan 16 derajat Celcius. Dengan curah hujan bervariasi, umumnya antara 250 sampai dengan 1000 mm per tahun. Di samping iklim tersebut, terdapat iklim padang pasir. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun dan padang pasir yang sangat luas. Curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Bahkan ada yang tidak hujan selama beberapa tahun, dengan suhu berkisar 16 derajat sampai dengan 20 derajat Celcius. Bentuk muka bumi. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai dengan Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau juga disebut dengan The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai dengan Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah dan jurang yang curam, namun memiliki tanah yang subur. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan air laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Dataran rendah tengah meliputi seperempat bagian dari benua Australia. Plato bagian barat mencakup sepertiga luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Kondisi geologis. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Benue dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam di Australia menempati peringkat kelima setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Setelahnya yaitu Afrika Selatan dan Rusia. Flora benua Australia. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa fauna yang sangat terkenal menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, kurawong, angsa hitam, kookaburra, dan leopard. Australia memiliki banyak ular berbisa, bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan ada di benua Australia. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Beberapa spesies di lautan Australia antara lain adalah hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak yang merupakan binatang paling berbisa di dunia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan. Pada
Wilayah Australia Timur, yaitu hutan eukaliptus, di bagian barat dijumpai lebih banyak yaitu hutan akasia dan semak belukar. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta berdasarkan data tahun 2015, dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi, atau sekitar 89%-nya tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23,9 juta. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 20,4 juta jiwa, atau terjadi penambahan sekitar 3,5 juta dalam kurun waktu 10 tahun. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran setiap 10.000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara lainnya, sehingga migrasi neto negara ini mencapai angka 8. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tapi tidak banyak daerah yang cocok untuk menjadi hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah dataran rendah, daerah pantai dan yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduknya yaitu angka harapan hidup yang menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai 42.880 dolar per tahunnya. Penduduk asli Australia yaitu suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Struktur penduduk Australia berdasarkan usia menunjukkan bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun, 67,7% berusia 16-64 tahun, dan 14% berusia 65 tahun atau lebih. Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Sebagian besar, atau 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah Asia, jumlahnya 7%, Aborigin dan lainnya adalah 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris, Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, Yunani, dan negara lainnya. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari China dan India. Budaya Australia. Australia memiliki banyak budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku Aborigin dan suku Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Bahasa. Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Agama. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan. Selanjutnya disusul dengan Buddha, Islam, dan Hindu, serta yang lainnya berada di bawah 1%. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberikan kebebasan untuk menjalankannya. Baiklah anak-anak,
Silahkan kalian catat dan buat ringkasan dalam buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan submaterinya. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jika ada salahnya, Pak Oki mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.